Halo semua, selamat datang kembali di channel Julius Alvin. Hari ini saya mau trading lagi nih seperti biasanya, dan yang pastinya akan menjelaskan strategi ataupun metode trading apa yang saya gunakan pada video trading saya hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video tradingnya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian agar semua mendapatkan informasi ataupun edukasi seputar dunia trading. Dan untuk kalian yang ingin bergabung ke dalam grup VIP saya di Telegram, 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi di bawah, sudah saya cantumkan syarat-syarat dan ketentuannya. Oke? Dan yang pasti 100% gratis. Oke, kita lanjut aja langsung ke video tradingnya. Nah, di sini saya langsung aja open posisi untuk naik karena pas banget tadi pergantian candle dan juga garis kuning sudah menjelang garis merah dan masih tetap ke atas ya, masih tetap lurus ke atas, makin merenggang juga. Parabolik SAR juga udah mulai merenggang, jadi saya optimis ini bisa akan naik karena ini hari Minggu, jadi adalah market OTC yang terbuka. Saya sangat menghindari market OTC karena apa? Market OTC itu grafiknya tidak sama dengan market global seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk kalian juga tidak trading di market OTC. Di sini saya sudah mengembalikan, bukan mengembalikan sih, maksudnya ini yang waktu itu sebelum challenge ya, apa namanya, saya tarik ya. Habis itu ini saya masukin lagi ke sini sebesar 240-an tadi. Oke, sebesar 240-an. Di sini saya langsung kompensasi satu arah di candle yang sama. Kenapa? Karena ini kan tipikal marketnya bisa kita lihat dari beberapa jam ke belakang. Dimulai dari sini nih. Dimulai dari jam 9 malam tadi ya. Dari jam 9 malam itu market sudah banyak ekornya guys. Jadi kenapa saya di sini langsung open posisi di bawah? Karena saya ambil ekornya seperti itu. Kalian kalau di market seperti ini jangan ragu-ragu untuk ambil ekornya ya guys ya, sebisa mungkin. Semoga ini masuk. 7, 6, 5, 4, 3. Waduh, ya nggak masuk semua. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita cari market lainnya karena di sini mulai agak-agak nggak kondusif. Altcoin gimana? Altcoin sebenarnya belum ada sih, belum ada apa namanya, sinyal-sinyal ataupun indikator ya, ataupun sejenisnya yang bisa menandakan bahwa market akan segera naik ataupun turun. Bisa saya open? Masih bisa nggak? Masih. Untung masih bisa. Saya open pasti turun, walaupun ada terlambat, tapi saya lihat di belakang-belakangnya sini marketnya itu tebal-tebal ya, maksudnya panjang-panjang. Jadi semoga aja ini bisa panjang. Semoga aja bisa panjang. Dan untuk indikator saya tetap sama, parabolik SAR. Parabolik bisa kita hapus deh kalau kalian keganggu ya, sama aja sebenarnya. Kita lebih mengandalkan di 712. Nice, profit, mantap. Open posisi turun lagi. Kenapa? Karena si garis kuning sudah menjelang garis merah seperti itu. Coba kalau 20 gimana? Oke, masih kejauhan ya. Tetap 12 aja. Indikator andalan kita. Aduh, telat ya dah. Nggak apa-apa. Saya ambil ekornya lagi, semoga aja ini masih bisa untuk turun ya. Kalau kita ambil MACD standar di sini, dia harusnya sudah berbalik arah. Tuh, sudah bersilangan juga. Soalnya MACD dan garis 712 ini sudah saya setting sedemikian rupa. Hasil riset saya ya. Hasil riset saya, jadi dia akan selaras dengan MACD-nya seperti itu. Di sini juga nih kan naik, ini naik juga di bawah. Terus pas di atas dia ada
tikungan sedikit ke bawah, dia juga melengkung ke bawah, dan dia di sini menyilang, di sini juga menyilang seperti itu. Nah, sedangkan jika sideways di sini juga rata ya seperti itu. Maksudnya rata, nggak menunjukkan arah yang pasti. Oke, kita lanjut lagi. Ini 9 kali open posisi ya. Karena tadi itu loss dua-duanya 4 kali open posisi tadi. Waduh. Coba kita lihat. Oke. Di detik-detik akhir ternyata ya. Masuk semua ternyata di detik-detik akhir. Masuk semua 23 juta. Jadi sekarang 256 dari yang tadinya kalau nggak salah 247 ya atau 6 segitu ya. Nah, jadi saya mau bahas sedikit sih sambil trading ya. Saya mau bahas sedikit tentang yang namanya psikologi trading, money management, dan juga pokoknya seputar keuangan lah ya, seputar tentang uang yang digunakan untuk dunia trading lah ya, seperti itu. Itu berpengaruh terhadap terhadap psikologi trading seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau trading ya, ini hapus dulu. Kalau kalian misalnya mau trading, pastikan pakai duit nganggur, jangan pakai duit dapur seperti itu. Itu yang pertama. Rules pertama, jangan pakai duit dapur ataupun duit kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok ya. Untuk trading, ingat itu salah besar ya. Itu salah besar. Itu akan menyebabkan kalian loss. Kalau kalian loss, kalian akan lebih stres. Solusinya gimana? Gunakan uang dingin. Uang dingin itu apa sih? Anggap aja uang dingin itu uang sampah, uang yang belum dipakai dalam jangka waktu dekat dan tidak ada rencana untuk memakainya. Walaupun uang sampah ataupun uang dingin, tapi tetap untuk tradingnya juga jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan. Mindsetnya gini, itu kan duit udah siap hilang ya. Duit udah siap hilang, terus juga profit lagi. Duit udah siap hilang ya. Habis itu anggaplah itu duit sampah ya. Oke, mindsetnya dengan duit ini saya sudah siap hilang. Tapi walaupun siap hilang, tradingnya juga jangan asal-asalan, harus dibarengi dengan analisa juga ya. Jangan sampai itu duit sudah duit sampah, kalian tidak memaksimalkannya. Jadi dibilang duit sampah kenapa? Karena agar tidak mengganggu psikologis kalian dalam trading. Jadi kalaupun loss, amit-amit loss ya, itu tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan kalian. Seperti itu. Itu caranya ya. Terus juga untuk open posisi nih, banyak banget yang bertanya kepada saya, kalau open posisi itu idealnya berapa, terus jumlahnya berapa, saya punya modal segini, open posisinya berapa. Nah, itu bisa kalian sesuaikan dengan modal kalian. Kalau misalnya modal kalian 1.400.000, berarti kalian open posisi 1% dari saldo, yaitu 14.000, seperti itu. Pokoknya rules yang paling penting ataupun aturan yang paling penting dalam open posisi adalah maksimal 1% dari saldo itu untuk open posisi ya. Di bawah 1% boleh nggak? Boleh banget, malah lebih aman. Seperti itu ya teman-teman. Di sini saya review dikit ya, di sini kenapa saya open posisi turun, karena saya sudah menggambarkan garis trend line ya. Sudah menggambarkan garis trend line untuk turun di sini karena dia major trendnya itu turun. Nah, kenapa saya open posisi turun di sini? Karena di sini saya tadi berindikasi ataupun
memiliki spekulasi ataupun analisis saya ini akan menjadi support di minor trendnya seperti itu. Resisten di minor trendnya. Lagi nggak fokus. Resisten di minor trend ini, resisten minor trend ini, resisten juga, ini resisten juga. Ini bisa disebut sebagai lower low ya. Ini lower high, lower low, lower low, lower low seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk open posisi turun karena dia di sini sudah membentuk shadow yang rada agak-agak panjang gitu ya. Oke. Tadi sampai mana? Oh ya, sampai open posisi ya. Sampai open posisi tadi ya. Nah, open posisi itu maksimal 1% ya. Di 1% dari modal. Kenapa 1% dari modal? Karena itu batas aman untuk kalian trading, kawan-kawan. Itu batas aman kalian trading ya, jadi tidak mengganggu psikologis kalian juga. Kalau take profit gimana? Karena saya misalnya nih ada pertanyaan. Misalnya saya kalau misalnya udah profit sampai target nih, jadinya tamak gitu ya. Terus juga nggak mau stop, maunya trading terus gitu ya. Solusinya adalah kalau misalnya udah mencapai target ya, target harian bisa 3-5%. 3-5% itu sudah aman banget dan gampang banget dicapai ya. Kalau misalnya 3-5% nggak dapat juga, 1% juga nggak apa-apa, 2% juga nggak apa-apa. Yang penting bukan masalah besarannya ya, besaran nominalnya. Di sini kita carinya itu presentasi, teman-teman. Walaupun nominalnya itu kecil ya, 1%-nya dari 1%-nya dari 1.400.000 kan 14 juta ya. 14.000 ya. 14.000. Nah, bandingkan kalau misalnya kalian punya modal 140 juta, pastikan 1% itu 1.400.000 kan. Nah, di situ perbedaannya, cuma beda besaran nominalnya aja. Kalau untuk presentasi tetap sama, karena di sini kita bermainnya dengan presentasi bukan nominal ya, seperti itu. Terus juga untuk tadi take profit udah 3-5%. Kalau udah sampai 3-5% udah stop. Tutup handphonenya, tutup laptopnya ya, udah ya, besok lagi. Oke, di sini malah profit semua, nice. Tutup handphonenya, tutup laptopnya ya, biar dilanjut besok lagi. Kalau Sabtu sama Minggu jangan dulu trading karena marketnya lagi amburadul, kecuali kalian sudah mendapatkan jam yang pas nih. Jadi pas misalnya jadi pas misalnya lagi masuk nih di jam 9 mau jam 10 nih, market lagi bagus nih, support dan resisten yang jelas, kalian masuk nggak apa-apa, seperti itu. Nah, terus untuk stop loss gimana? Stop loss bisa misalnya kalian set, ini dari kalian sendiri ya. Oke, di sini lossnya. Misalnya kalian set stop loss kalian itu di kompensasi ketiga. Jadi kalau kompensasi ketiga nggak masuk juga, jadi kalian stop. Nah, di situ bisa. Itu tergantung kalian pribadi mau settingnya gimana ya. Karena di sini nggak ada stop loss kan. Oke, terus apa lagi ya? Take profit udah, modal udah ya. Modal udah, take profit udah, stop loss udah, uang yang dipakai untuk trading juga udah ya. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya kalian ikutin aja apa kata saya barusan, itu pasti trading kalian aman kok. Trading kalian aman, terus juga psikologi kalian tetap terjaga. Kalian juga analisisnya bisa enak gitu ya. Bisa nggak grogi, terus juga nggak kebawa beban seperti itu ya. Di sini 4, 3, 2, ya jangan. Oh, oke, nice, profit 23. Di sini saya open posisi kompensasi kedua tadi 9 kali.
Ternyata saya lihat tadi dia sudah menembus dari yang namanya supportnya nih di level sebelumnya. Sudah ditembus seperti itu ya. Dan tadi juga udah lumayan besar volumenya, udah kayak gini lah hampir. Sudah seperti itu, terus juga udah di pucuk banget, saya langsung tabrak lagi kompensasi 27 kali lipat ya. 9 kali 3 jadi 27 kali di sini, dan akhirnya dia membentuk shadow yang panjang karena di sini juga marketnya lagi shadow ya, membentuk shadow yang panjang, jadi so ya profit seperti itu. Oke, karena di sini udah profit banyak, saya stop dulu hari ini untuk tradingnya ya, kita lanjut lagi besok. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini, share juga, like, komen juga, dan kalau misalnya kalian mau masuk ke grup VIP saya 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ingat, tanpa dipungut biaya apapun. Kalian cek aja di kolom deskripsi ya, dengan ketentuannya, terus juga cara-caranya sudah saya jelaskan lengkap di kolom deskripsi. Oke guys, sampai ketemu lagi di video trading saya berikutnya.